Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi soal jawab komen, teman-teman ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nanti mungkin ke depannya akan dipercepat lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah masuk semuanya, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini ya. Baik, teman-teman, saya dulu juga ketika di bursa itu masih kosong gitu kan, apa ini yang penting bisa saham bagaimana gitu kan, harus mencari informasi kemana gitu kan. Maka saya juga sering melihat video teman-teman yang lain. Cuman kalau yang bertanya, kadang-kadang kita bertanya sama siapa gitu, mentor kita siapa. Kadang-kadang kalau pingin ya, kalau punya dana lebih kalau punya dana lebih gitu ya, ya udahlah belajar pakai mentor-mentor yang berbayar juga silahkan gitu untuk mengetahui dasar-dasar. Bahkan di bursa aja memberikan pelatihan secara gratis gitu sebenarnya teman-teman. Untuk yang pingin masuk di bursa ya silahkan aja hubungin IDX, sekarang IDX ya, kalau bursa BFP IDX, sekarang aja hubungin IDX nya, bursanya, kantor bursanya yang di Jakarta. Silahkan aja teman-teman bisa kontak ke sana sebenarnya untuk bisa belajar mulai dari dasar, bisa teman-teman gratis, dia suka ngadain pelatihan teman-teman ya. Oke, ini ada jawab pertanyaan adalah jelasin secara sederhana apa itu saham reguler, nego, FCA sama akselerasi. Mungkin ini akan kita jelaskan ya sedikit. Nih, untuk saham reguler, nego sama FCA itu adalah harga teman-teman, dari harga ya. Contohnya seperti ini, kurang satu lagi nih, tunai. Reguler, tunai sama nego. Nah, itu adalah jenis transaksi teman-teman. Jadi kalau nego, kalau reguler di sini kita jelaskan langsung ya dari sahamnya nih. Teman-teman perhatikan di sini teman-teman nih, teman-teman kalau masuk ke area ada broker summary, pasti semuanya punya broker summary, maka terlihat jelas di sini teman-teman. Ada domestik, ada reguler. Nah, ada reguler, tunai sama nego. Reguler adalah perdagangan biasa normal aja. Istilahnya kalau teman-teman di bid dan opernya ya beli di kanan, beli di kiri gitu ya, beli di bid, beli di as gitu kan, ataupun hajar kanan, hajar kiri. Nah, itu adalah salah satu untuk transaksi. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman mungkin untuk normal ya, reguler ya, seperti yang teman-teman inginkan, reguler, pasar reguler nih, pasar reguler ya, pasar itu ini teman-teman ya, pasar itu ini nih, yang bilang pasar reguler itu adalah beli seperti biasa, beli di oper gitu ya, atau enggak ngantri di bid, ya itu transaksi biasa aja gitu kan, transaksi umum istilahnya. Ya kamu beli saham ya di sini gitu kan, di apa namanya, di order book kan ada tuh bid dan oper. Nah, itu adalah pasar reguler biasa ya. Nah, untuk pasar nego biasanya teman-teman berdasarkan nego-nego dari teman-teman sendiri. Pasar nego ini biasanya terjadi ketika yang ada di sini kan sudah ada beris nih, ada nego nih dari PD ketemu PD gitu kan. Saya bilang suka PD ketemu PD gitu. Nah, biasa kalau di pasar nego ada dia tertentu, bahkan dari pihak retail sendiri juga bisa. Contohnya saya punya broker di XL ya, atau di PD lah, di PD atau di PD gitu ya. Teman-teman kadang-kadang ada komunitas tuh, komunitas suka ada komentar-komentar tuh kan, di setiap broker juga ada teman-teman ya, komunitas seperti itu. Di XC, di Ajaib juga ada gitu ya, di apalagi kalau di Stockbit ya, Stockbit itu kadang-kadang banyak yang menawarkan, WMUU nih tolong punya saya beli, contohnya harga yang 50, contohnya saham apa ya 50 ya, kios. Nah, kios kan kadang-kadang gini teman-teman, kios dan sudah di 50 lama nih ya, dari mulai itu bulan November nih. Maka kadang-kadang teman-teman kita sudah pada boring gitu kan, akhirnya ya udahlah, punya saya pengen dijual di pasar nego contohnya gitu kan. Berapa harganya? Udah jual di 45 deh, mau enggak gitu kan. Nah, misalkan seperti itu teman-teman. Kalau sini kan di apa namanya, di kios nggak ada yang dijual di pasar nego, ada nggak? Coba. Oh, dia nggak ada teman-teman. Yang suka di pasar kios di mana ya? Yang suka jualan, saking udah frustasinya teman-teman, kadang-kadang bukan frustasi, saling sudah tidak sabarnya, akhirnya teman-teman kita juga jual di pasar nego. Jadi pasar nego itu bisa dijual sama siapa aja, yang penting sudah ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara akun yang satu dengan akun yang lain. Beda akun juga nggak jadi masalah teman-teman, beda broker juga tidak jadi masalah ya, yang penting sudah ada kesepakatan. Nanti hubungin bursa brokernya, habis itu broker saya mau jual ke istilahnya ke akun ini dengan nomor sekian gitu kan, dengan lot sekian.
Dan harga sekian ya biasanya kalau di pasar nego itu ada yang mahal, ada yang murah juga gitu kan. Nah, seperti waktu kejadian di Goto gitu ya. Nah, itu kan banyak yang transaksi di pasar nego nih gitu kan. Ada yang di harga 51 gitu kan, ada yang di 86, jadi ada di 63. Eh, mereka tergantung dari bulan apa nih, dari bulan September ya contohnya gitu sampai bulan Januari itu ternyata di pasar nego itu banyak gitu yang transaksi. Itu biasanya berdasarkan kesepakatan aja teman-teman, kesepakatan bersama aja, boleh berdasarkan satu broker ataupun broker yang lain beda, silahkan. Biasanya kalau kalangan retail itu ya biasanya antar retail karena sudah boring dengan saham-saham yang 50 gitu kan, akhirnya memutuskan untuk dijual aja gitu kan. Contohnya saya sudah pusing nih dengan saham-saham apa namanya, saham-saham ini tidak di 50 terus. Tunggu sebentar ya. Nah, model terjadi di saham STRK gitu kan, banyak nego nih gitu kan. Ini biasanya kan ini dari kalangan retail model XL gitu ya, GR, FZ gitu kadang. Biasanya kalau kalangan retail hanya ribuan aja gitu, nggak ratusan ribu biasanya ya. Nah, kalau kita geroskan kan ada SL ketemu SL nih ya, SL ketemu XL, ada ID ketemu ID itu kan, ada CP kalau CP contohnya beli dari broker mana aja silahkan gitu. Biasanya kalau kalangan retail itu kalangan kita ya, dia juga sudah bukan bandar ya. Kalau kalangan kita itu ada retail yang memang sudah paham dengan karakter saham 50-an gitu ya. Saking susahnya gitu kan ketika di bid dan offer itu, perhatikan teman-teman nih, bid dan offer nih. Untuk apa barusan? STRK ya. Ini untuk STRK. Ini ganjilan sampai 2 juta teman-teman kan. Wah, udah pusing kan yang ngantri 1,3 ribu gitu ya frekuensinya. Berarti kan kesempatan kita yang apa namanya, yang jual itu susah gitu kan. Per hari ini aja hanya 53 lot yang kejual gitu kan, sedangkan antrian sekitar 2 juta. Nah, itulah yang menjadi oke, mau nggak di pasar nego harganya tapi di bawah 50, contohnya di bawah ada yang 15 perak tuh, malah kan 43 perak, yang penting udahlah, yang penting keluar. Tergantung negonya kita gitu. Kalau si pembelinya berani harga di bawah gitu kan, contoh kita sudah harga pingin 45, enggak mau 45, saya kalau 30 mau gitu kan. Nah, terjadilah di pasar nego teman-teman seperti itu. Jadi dibolehkan, sama bursa juga dibolehkan, asal tergantung kesepakatan gitu teman-teman ya. Kalau kalangan retail, tapi kalau kalangan bandar yang besar-besar ya mungkin mereka bahkan di pasar nego aja bisa harganya lebih tinggi daripada harga dasarnya gitu kan, harga yang sekarang di pasar reguler contohnya harganya 70, dia bahkan bisa beli di pasar nego itu di harga 100 200 gitu, tergantung mereka gitu. Kadang-kadang itu untuk memancing. Ada kejadian di saham apa gitu ya, yang di Goto aja ya kejadian sampai saham itu dibeli di harga 400-an teman-teman, ada ya, silahkan baca beritanya, ada tuh. Lanjut kita ke pertanyaannya apa lagi? Udah ya pasar nego. Nah, sekarang pasar FCA, harga FCA ya. FCA itu teman-teman biasanya dia sudah masuk ke papan. Nah, papan-papan nih. Ada papan perusahaan pencatatan ya. Teman-teman masuk aja ke IDX, ada perusahaan tercatat. Masuk ini jadi papan pemantauan khusus. Jadi biasanya FCA itu masuk ke papan pemantauan khusus ya. Ada yang di harga 51 gitu kan, tidak bergerak di harga 50, tidak bergerak selama 3 bulan. Kalau dulu 6 bulan, sekarang sudah sekitar 3 bulan. Atau FCA itu berlaku kepada emiten-emiten yang kena suspend ya. Contohnya yang kena suspend perusahaan apa nih? Nah, itu biasanya sudah ada terdaftar di sini teman-teman ya. Nanti contohnya nih saham apa nih? OCAP nih, OCAP itu kriterianya 2357. Ya, di sini tinggal catat, lihat aja nih 2357. Nah, di sinilah keterangan ini kriterianya, keterangannya nih. Mode LT hanya kategori cuma satu aja gitu, kriteria cuma satu aja, berarti hanya di 50 aja selama 3 bulan dia tidak bisa bergerak, maka di FCA kan gitu kan. Atau yang kena nomor 5 ya teman-teman, nomor 5 itu adalah karena kenaikan ataupun penurunan secara signifikan. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di suspensi, nah ini mode ini nih, pembukaan kembali perdagangan saham Fortune Mata Indonesia gitu, PMII gitu kan.
Nah ini pembukaan semuanya. Kita lihat yang ditutup deh, Januari 24. Nah penghentian sementara perdagangan link ya. Kita yang agak gigit jauh deh. Ada data nih, data penghentian sementara data, pembukaan kembali, penghentian sementara data, link, coba link, kita lihat link ya. Nah link itu dia kena suspend ya, kena suspend. Biasanya kena suspend lebih daripada 1 minggu. Nah, ini baru 1 hari kan nggak kena nih. Ada kemarin yang suspend yang mana ya, lupa lagi saya tuh. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu deh. Kayak saya harus cari data teman-teman ya. Kita cari data Ratu BFN. Tunggu sebentar. Nah, ini model MMIX ya. Dia kan kena suspend nih, teman-teman, kena suspend. Kita cek di sini suspend nih kan. MMIX nih. Penghentian sementara perdagangan MMIX, pasti dia kena FCA ya. Nah, FCA sudah diperingati 1 kali waktu tanggal 13 Januari, kenalah FCA kena suspend, dihentikan perdagangannya. Nanti kena suspend lagi kan yang kedua kali nih ya, si MMIX karena memaksakan diri untuk ke atas. Akhirnya dia kena suspend selama seminggu biasanya. Nanti setelah seminggu dia akan kena FCA. Nah, dari mana ketahuannya? Teman-teman tinggal perusahaan tercatat, efek pemotongan khusus, cari DMMIX. Dia masuk nggak? Sekarang sudah masuk nggak? MMIX apa MMIX ya? MMIX. Nah, di sini nih, MMIX masuk nggak dia? Oh, belum. Berarti belum masuk ke FCA, dia hanya kena suspend aja ya. Nah, biasanya nanti kalau sudah kena kena suspend, teman-teman, dia akan cenderung dia suspend selama seminggu nih, model apa ya? Di sini nggak ada yang Ratu nih. Oh, Ratu nih ya, Ratu udah kena 10, dia kategori 10 apa ya? Nah, iya kena 10 nih. Nah, Ratu 10 nih, 5 nih Ratu, ada kebetulan ada Ratu ya. Nah, dia udah kena suspend selama 2 kali biasanya, teman-teman ya. Tuh kan Ratu nanti kena suspend. Nanti kategori dia akan ditransaksikan secara FCA. Dia ketika suspend waktu tanggal 20-an ya, 20 21 nih, 2021 dia sudah mulai kena suspend. Nah, itu dia di apa namanya 1 kali di sini kena suspend nih, teman-teman, di tanggal 16-nya, yang kedua kalinya tanggal 20 gitu kan. Maka dia dikategorikan papan pemantauan khusus ya, dia masuknya ke papan itu dan ditransaksikan secara FCA karena harganya sudah terlalu tinggi. Nah, itu yang namanya FCA, teman-teman ya. Kita lanjut ke akselerasi. Nah, kalau untuk akselerasi itulah papan-papan, teman-teman ya. Namanya papan-papan. Nah, saya sudah ada jelasin aja ya, sedikit aja. Jadi dalam bursa itu ada namanya papan-papan, teman-teman. Kalau ingin tahu papan-papan di mana, pergi aja ke IDX, teman-teman. Nanti perusahaan tercatat nih, perusahaan tercatat. Nanti teman-teman lihat profil perusahaan di sini, ya. Nanti ada yang namanya di atasnya nih papan. Nah, di sini nih, klik aja 1, ya. Contoh. Nah, ini adalah papan pencatatan. Jadi akselerasi itu salah satu dari papan pencatatan, teman-teman ya. Nah, ini adalah papan akselerasi, itu adalah satu dari papan pencatatan. Nah, di sini ada model papan utama, pencatatan utama. Nah, di situ kan ini papan utama. Nah, ada papan akselerasi. Kita cari deh emiten yang tergolong akselerasi itu perusahaan apa? Sorry ya. Nah, kayak perusahaan Nine ya. Nine itu kode sahamnya Nine ya, Teh09 Indonesia ya. Dia termasuk akselerasi ya, papan akselerasi. Nah, kalau untuk BBRI, BBCA itu kan papan utama. Ada lagi papan pengembangan kayak KKGI ya, itu adalah papan pengembangan, teman-teman ya. KGI, KGI papan utama ya sekarang ya. Dulu papan pengembangan, sekarang jadi si papan itu bisa naik, teman-teman ya. TAPG, coba TAPG dia papan apa dia? Masih papan utama juga. Papan pengembangan apa aja ya. Sekarang udah pada naik ya. Tunggu sebentar. Nah, ada yang baru nih, yang baru pengembangan. Nah, ini papan yang baru nih, pengembangan nih, si YOIII ya, pengembangan tuh, sini pengembangan. Jadi papan-papan itu ada beberapa macam, teman-teman ya. Ada papan utama nih, itu biasanya teman-teman silahkan baca-baca aja ya. Nah, ini biasanya harganya itu biasanya gitu ya, harganya itu di batas atas batas bawahnya itu ada, teman-teman. Sebenarnya kalau dia sudah ke batas bawahnya, harga saham hanya 50 aja. Nah, dia minimal
nilai asetnya itu sekitar 100 miliar. Jadi masuk ke papan utama. Nanti harga sahamnya paling mentok itu 50 gitu kan. Nah, pengembangan juga sama. Dia kalau pengembangan itu sama, tapi jumlah jumlah asetnya minimal 500 sampai 250 sampai 250 miliar kan, kalau utama itu 500 gitu, 500 miliar ke atas. Nah, kalau untuk papan pengembangan biasanya 50 sampai 250 dalam keadaan biasanya untung atau rugi terserah. Nah, kalau papan akselerasi hampir sama 50, cuman dia biasanya boleh listing ke bursa dalam keadaan rugi juga boleh, nggak apa-apa nih. Contoh-contoh nih, ada Plan, Nano, Anai, Highs, itu UDN, itu ada papan akselerasi gitu ya. Sebenarnya ada papan lagi teman-teman yang namanya papan papan utama ekonomi baru ya, model Goto, kita buka beli itu adalah papan ekonomi baru. Kadang-kadang ini dihitungnya berdasarkan istilahnya apa ya, goodwill kayak gitu teman. Jadi ada aset yang tidak bisa diterka ataupun bisa dijual secara kelihatan nyata gitu ya. Kadang-kadang seperti masuklah ke papan istilahnya ekonomi baru gitu. Sebenarnya seperti papan utama, dia itu asetnya halus besar, terus jumlah yang harga sahamnya juga dimentokin di 50 kalau yang paling bawah. Kalau akselerasi itu bisa dipentokin ke harga Rp1 ya. Untuk akselerasi itu bisa ke Rp1, teman. Di contohnya ada Plan, ada Nano, ada Nai, ada Haz gitu kan. Bahkan istilahnya bisa diendapin di Rp1. Dan papan FCA juga bukan papan. Nah, kalau yang FCA itu masuknya ke kategorinya papan pencatatan khusus, teman-teman ya. Nih, jadi sini masuk emiten yang masuk FCA itu masuk ke papan pemantauan khusus, dan dia bisa Rp1, teman-teman ya. Contohnya saham-saham yang 50 perak itu yang kena yang kena FCA ya, model WMUU gitu kan, ataupun yang lainnya gitu kan. Perhatikan ketika WMU kena FCA ya, FCA nya kategori 1 dan 8 ini ya. Dia sudah di 9 perak, teman-teman. Bahkan bisa ke Rp1 juga bisa, berdasarkan aturan bursa silahkan gitu ke Rp1 gitu kan, teman-teman. Karena ingin ada transaksi yang dilakukan sama bursa, teman-teman. Jadi bursa itu di 50 mulu nggak ada transaksi. Ini kalau 3 bulan nggak ditransaksiin saya FC kan nih. Oke, kata nanti masuklah kalau udah tidak digubris lagi peraturan daripada bursa ya, akhirnya mereka dimasukkan ke saham FCA gitu kan. Dia namanya papan pemantauan khusus, teman-teman, atau kasih di singkatnya itu PPK, teman-teman. Adanya di mana? Adanya di sini, teman. Nah, perusahaan efek papan pemantauan khusus ya, di sini adanya nih. Nah, untuk profil posisi kayak papan pengembangan akselerasi utama adanya di profil perusahaan tercatat. Nah, teman-teman kalau ingin lihat berita yang di suspensinya, teman-teman masuk ke berita di suspensi, ada UMA. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya bicarakan untuk pasar ini, pasar reguler, pasar nego, sama FCA. Ini salah satu. FCA itu skema transaksi, teman-teman, skema transaksi yang biasanya dihukum. Nah, kalau sudah dihukum, dia itu kenalah namanya papan pemantauan khusus ya. Untuk akselerasi juga sama, dia itu adalah papan-papan, ada papan utama, papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan pemantauan khusus, yaitu di sini, teman-teman ya. Nah, untuk papan pemantauan khusus biasanya masuk ke FCA gitu, untuk harganya FCA. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Mudah-mudahan membantu, walaupun suruh sederhana, tapi kalau sederhananya penjelasan bursa ya seperti ini, teman-teman. Dia saling sambung menyambung, teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Saya juga dulu waktu di bursa begitu, teman-teman. Jadi harus bertanya sama siapa, dan terima kasih teman-teman sudah mengajukan pertanyaan itu. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Ciao.